Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahir saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tiada lain dan tiada bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya kelak antar di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas sebuah fenomena yang sangat penting dalam kehidupan kita sesaat ini, yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu cara atau salah satu masalah yang serius yang semakin meresahkan masyarakat, orang tua, dan lain sebagainya. Fenomena ini telah menghancurkan nilai-nilai moral, mengancam keutuhan keluarga, dan merusak generasi muda, dan membuat perzinaan di mana-mana. Pergaulan bebas dapat didefinisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, norma-norma sosial, dan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini meliputi hubungan seksual di luar pernikahan, pergaulan yang tidak terkendali, penggunaan narkoba, mabuk-mabukan, dan perilaku destruktif lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara berinteraksi dan bergaul dalam masyarakat. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan, melindungi dari godaan yang menghancurkan, dan menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik, menjaga peraturan yang ada, menghormati peraturan yang ada, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang mana artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji
dan suatu jalan yang buruk. Jadi, marilah kita semua menjauhkan diri kita pribadi dan diri kita semua untuk senantiasa menjauhi yang namanya zina, mendekatinya saja kita larang. Kita larang dalam diri kita. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kita semua untuk mendekati perbuatan zina. Allah mengetahui bahwasanya pergaulan bebas akan membawa dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, marilah kita jauhkan yang namanya zina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan bebas memiliki konsekuensi yang serius. Yang pertama, yaitu adalah pergaulan bebas merusak hubungan dengan Allah. Kenapa dapat merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika seseorang terlibat dalam perbuatan yang melanggar ajaran agama, itu berarti dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan jalan yang lurus. Ini dapat merusak hubungan spiritual dan merugikan kehidupan akhirat seseorang. Yang kedua, pergaulan bebas dapat merusak hubungan antar manusia. Ketika individu terlibat dalam pergaulan bebas, hal ini bisa menyebabkan keretakan hubungan keluarga, persahabatan yang rusak, dan masyarakat yang terpecah belah. Hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya rasa hormat, kepercayaan, dan keadilan dalam hubungan antar manusia. Dan yang terakhir adalah ketiga, yaitu pergaulan bebas berdampak negatif dan kesehatan fisik dan mental. Perilaku seperti hubungan seksual yang tidak terkendali dan penggunaan narkoba dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular, gangguan kesehatan mental, depresi, dan merusak kualitas hidup seseorang. Maka dari itu, marilah seluruh pemuda generasi bangsa kita jauhi pergaulan bebas, bergaullah dalam kebaikan, berhati-hatilah dalam memilih teman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi fenomena pergaulan bebas, kita sebagai umat Islam harus mengambil tindakan yang tegas dan bertanggung jawab. Pertama, kita harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang ajaran agama Islam. Dengan memahami ajaran agama, kita akan memahami batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menghindari pergaulan bebas sehingga kita insya Allah terselamatkan dari pergaulan bebas. Kedua, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai norma, dengan nilai-nilai moral yang kokoh. Nilai-nilai seperti kesucian, kesopanan, dan tanggung jawab harus menjadi landasan dalam setiap tindakan kita. Kita harus menjaga diri dari godaan yang menghancurkan, menghindari lingkungan yang tidak sehat, dan memilih teman yang baik yang akan mempengaruhi kita secara positif. Yang ketiga, kita harus mengedukasi generasi muda tentang bahayanya pergaulan bebas dan memberikan mereka pemahaman yang kuat. Memberikan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan nilai-nilai agama. Maka dari itu, kita perlu memperkuat pendidikan agama, memberikan perhatian pada pembentukan karakter, dan memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah. Maka marilah kita bersama-sama melawan pergaulan bebas dan menyebarkan kesadaran, mengedukasi, dan memberikan pemahaman yang benar-benar kepada diri kita sendiri, orang lain, keluarga, dan masyarakat setempat. Dengan bersama-sama mengambil tindakan yang bertanggung jawab, kita semua insya Allah akan mampu membangun masyarakat yang bermoral, harmonis, dan berkualitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf.
Apabila ada tutur kata yang kurang jelas ataupun salah, akhirul kalam. Wa akhiran syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.